Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala muridin waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul melalui kajian online dalam Islamic Digest ya. Malam ini di akhir-akhir Ramadan kali ini di 10 hari terakhir, mudah-mudahan kita bisa mencapai finish akhir Ramadan sampai nanti Idul Fitri. Amin. Ya, salawat serta salam senantiasa kita curahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, yang semoga kita semua juga masuk dalam golongan-golongan pengikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang semoga pula kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin. Ya, saudaraku, alhamdulillah untuk kajian Islamic Digest pada malam hari ini bisa terselenggara kembali. Kali ini akan diisi oleh saudara kita Ustadz Sigit yang akan menyampaikan materi Ramadan bulan perjuangan, lembar-lembar sejarah di bulan Ramadan. Ya, tidak perlu berpanjang kata lagi, langsung kita simak bersama uraian hikmah dari Ustadz Sigit. Monggo tafadhol Ustadz, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Afi, host kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sampai dengan hari ini pada kita semua, sehingga Allah sampaikan kita semua malam Suaranya gimana suara saya? tadi ke mute. Ini udah jelas ya? Sudah. Ya. Alhamdulillah, sekali lagi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Allah sampaikan kita semua sampai dengan malam ini ya, malam ke-28 dari ke-28 bulan Ramadan. Kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya, tentu saja setelah 28 hari kita berpuasa dan melakukan amal-amal ibadah di bulan Ramadan, mungkin saja ya fisik kita sudah mulai ada yang lelah, ya, begitu juga dengan pikiran kita, psikis ya, mungkin kita semua atau banyak orang di akhir-akhir Ramadan ini pikirannya udah kemana-mana ya, mikir mudik, mikir THR, oleh-oleh dan lain sebagainya. Masuk Mas Ahli mungkin mudik kemana, kurang tahu nih. Nah, maka ya memang itu tantangan akhir-akhir Ramadan ya, konsentrasi kita, fokus kita sudah mulai terpecah biasanya ya. Nah, maka mudah-mudahan ya barangkali melalui kajian pada malam hari ini, tema yang akan kita bahas pada kali ini barangkali bisa memberikan sedikit semangat kembali ya untuk tetap menuntaskan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, maka
Insya Allah tema kali ini kita ambil tentang lembaran-lembaran sejarah kaum muslimin di bulan Ramadan khususnya. Ada peristiwa apa saja di dalamnya, dan ada ibroh apa saja yang bisa kita ambil di dalamnya. Insya Allah berapa waktu ke depan kita akan simak bersama. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir nanti. Ikhwani fillah rahimakumullah, pemirsa channel YouTube Dakwah Tegal yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali tema kita pada malam hari ini, kami tampilkan sebagai pembuka yaitu di surah Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini firman Allah di surah Al-Hasr ayat 18. Diawali dengan sapaan atau panggilan kepada orang-orang yang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Allah sampaikan perintah ittaqullah, ya, perintah untuk bertakwa. Dan perintah untuk bertakwa ini banyak Allah sampaikan, banyak Allah cantumkan dalam Al-Quran. Ya. Sebuah perintah, sebuah kalimat yang simple, yang singkat, tapi tentu saja memiliki makna yang tidak sederhana, perintah bertakwa itu. Termasuk puasa Ramadan ini, ya, Allah kehendaki bahwa Ramadan ini menjadi madrasah bagi kaum muslimin supaya ujungnya menjadi manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, kembali ke surah Al-Hasr ini, Allah di awal firman-Nya memerintahkan kita untuk bertakwa. Selanjutnya Allah rangkaikan perintah bertakwa ini dengan perintah yang lain, wal tangdur nafsun. Hendaklah setiap diri manusia ini, wal tangdur, memperhatikan, ya, menelaah, mencermati, ya, mengevaluasi tentang apa? Tentang ma qaddamat, sesuatu yang telah lalu, sesuatu apa yang sudah dilakukan di masa yang lalu, yang sudah terlewati. Untuk apa? Untuk lighad. God kata godin, artinya masa depan. Di sini Allah inginkan kita untuk menjadikan hal-hal yang sudah kita lalui, sudah terjadi di masa lalu itu untuk apa? Untuk menjadi bahan evaluasi, untuk jadi pelajaran bagi kita semua, supaya menjadi panduan, ya, panduan dalam menempuh apa yang akan kita lalui di masa yang akan datang. Nah, ini ayat inilah yang biasanya menjadi landasan para sejarawan, khususnya sejarawan Muslim, untuk mereka menekuni bidang sejarah. Maka bagi kaum muslimin, idealnya sejarah ini bukan hanya sekedar romantisme masa lalu, menekuni atau mempelajari bidang sejarah ini bukan hanya untuk nostalgia masa lalu, ya, kenangan masa lalu, tapi untuk apa? Sebagaimana yang Allah inginkan dalam surah ini, itu Allah inginkan bahwa hal-hal yang terjadi di masa lalu itu menjadi bahan evaluasi kita, bahan pertimbangan kita untuk melangkah di masa yang akan datang. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, selanjutnya di kesempatan hari ini kami ingin mengutip beberapa peristiwa-peristiwa sejarah kaum muslimin, khususnya yang terjadi di bulan Ramadan. Tentu saja ada banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah di bulan Ramadan, dan karena keterbatasan waktu dan ilmu Al-Fakir, ini kami ambil ada 6 peristiwa. 6 ini juga mungkin terlalu banyak, ya, dengan alokasi waktu yang ada, tapi mudah-mudahan bisa kita tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Ada 6 peristiwa yang ingin Al-Fakir sharing pada kesempatan hari ini. Dari 6 ini, 3 peristiwa ini yang terjadi di luar negeri kita, ya. Dan 3 adalah peristiwa yang terjadi di dalam negeri kita.
yang pertama adalah Perang Badar, tentu saja tidak bisa tidak ketika membahas peristiwa penting dalam sejarah kaum muslimin di bulan Ramadan, maka yang pertama tentu saja Perang Badar. Kemudian ada Perang Hittin, ya, perang perebutan Baitul Maqdis antara kaum muslimin dengan pasukan salib. Yang ketiga adalah Perang Ain Jalut, konfrontasi antara kaum muslimin dengan bangsa Tatar atau bangsa Mongol. Kemudian selanjutnya kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam negeri kita, dalam lembaran sejarah kita, yang ingin kita bahas pada malam hari ini, yang pertama adalah penaklukan Sunda Kelapa, kemudian masa akhir Perang Jawa atau Perang Diponegoro, dan yang terakhir adalah legalisasi Syarikat Islam. Kita langsung saja ke peristiwa yang pertama adalah Perang Badar. Nah, Perang Badar ini kita mungkin sudah awam mengetahui bahwa ini adalah peristiwa bersejarah kaum muslimin yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ya. Ini diawali ketika Nabi Muhammad SAW memimpin para sahabatnya, ya, yang sebenarnya beliau dan para sahabat ini keluar dari kota Madinah, sebenarnya hendak menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, hendak menghadang kafilah dagang kaum kafir Mekah yang habis berdagang di negeri Syam. Nah, ini merupakan kafilah dagang yang sangat besar, ya, sejumlah 1.000 unta penuh dengan barang dagangannya. Nilainya kurang lebih ditaksir 5.000 dinar, 5.000 dinar mas. Ya kira-kira kalau tidak salah kurang lebih ya nilainya kalau diuangkan sekarang ya sekitar 25 miliar lebih. Inilah kondisi kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang hendak dihadang oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Kenapa? Karena Rasulullah dan kaum muslimin memandang ada hak kaum muslimin dulu, ya, karena kaum muslimin dulu kan terusir dari Mekah, ya, harta bendanya juga diambil oleh kafir Quraisy. Jadi makanya pada kesempatan ini Rasulullah berniat untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Nah, singkat kisah, karena kecerdasan dan kelihayan Abu Sufyan ini, beliau dan kafilah dagangnya ini berhasil menghindari penghadangan dari kaum muslimin. Bahkan Abu Sufyan ini berhasil mendatangkan atau meminta bala bantuan dari Mekah. Singkat kisah, kaum muslimin yang berjumlah sekitar 313 ini justru berhadapan dengan pasukan besar kafir Mekah, sejumlah 1.000 orang. Nah, maka berhadapanlah pasukan kaum muslimin dengan pasukan besar kafir Mekah 1.000 orang. Ya, kalau diperbandingkan sebagaimana di dalam slide itu, ya, kaum muslimin hanya memiliki 70 unta yang digunakan secara bergantian. Untuk satu unta untuk mengangkut bergantian 3 orang. Di pihak lain itu kaum Quraisy kafir Mekah itu 700 unta dan lain sebagainya, ya. Pada intinya kekuatannya sangat tidak seimbang. Tapi dengan izin Allah, kaum muslimin berhasil, ya, melewati ujian besar pertamanya. Ya, bisa dikatakan dalam tanda kutip, ini adalah ujian besar pertama kaum muslimin. Ya. Sejak Rasulullah SAW ini memproklamirkan berdirinya daulah Islam di Madinah. Bayangkan, negara yang baru berdiri 2 tahun ini harus menghadapi kekuatan besar. Ya. Musuh paling besar pada saat itu yaitu kekuatan kafir Mekah. Gitu. Nah, ini ujian pertama nih. Dan atas izin Allah, kaum muslimin berhasil melewatinya dengan kemenangan yang gemilang. Nah, dari peristiwa ini ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kemenangan di Perang Badar ini semakin mengokohkan keimanan kaum muslimin. Kenapa? Karena dengan segala keterbatasan, dengan kondisi yang secara matematis jauh dari kata seimbang, ya, maka tidak mau kaum muslimin hanya
berserah diri kepada Allah. Dan inilah salah satu ujian keimanan kaum muslimin pada saat itu. Di samping banyak kisah-kisah ujian keimanan yang lain, kalau kita baca di Sirah Nabawiyahnya Rahik Al-Maktum itu, Syekhur Rahman Mubarakpuri itu ada banyak sekali kisah-kisah keimanan yang kurang lebih pada intinya banyak sekali kaum muslimin pada peristiwa Perang Badar ini, mereka yang harus menghadapi keluarganya atau kerabatnya, harus berhadapan dengan keluarganya. Ini kan luar biasa ya ujiannya, berperang berhadapan-hadapan dengan keluarganya atau kerabatnya. Kemudian di Perang Badar ini juga menjadi batu ujian atau uji kesetiaan kaum Ansor. Ya, kaum Ansor yang sudah bersedia membaiat Rasulullah SAW, ini diuji kesetiaannya sejauh mana loyalitas mereka terhadap Rasulullah SAW. Dan ternyata kaum Ansor dengan gagah berani ternyata memang terbukti mereka setia dan loyal kepada Nabi Muhammad SAW. Ibrah yang kedua dari Perang Badar ini, dengan kemenangan di Perang Badar ini semakin secara politik ini semakin menempatkan kaum muslimin dalam posisi yang diperhitungkan, terutama di Jazirah Arab ya, karena ini adalah peristiwa besar yang disaksikan oleh seluruh bangsa Arab, negara yang baru berdiri berperang tanding melawan kafir Mekah. Nah, ini menjadi hal yang kalau bahasa sekarang itu viral. Dan dengan kemenangan kaum muslimin ini, ya posisi tawar, posisi politik daulah Islam di Madinah ini semakin menguat, ya, semakin menguat. Sekaligus posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin di daulah Islam itu juga semakin kuat, ya, karena kita tahu biasanya negara yang baru berdiri ini kan masih bermasalah di stabilitas. Ini biasanya mengalami tantangan di stabilisasi kondisi wilayahnya. Termasuk di Madinah pada saat itu banyak sekali rongrongan dari dalam Madinah. Jangan dikira daulah Madinah pada awal-awal itu langsung kondusif, tidak. Rasulullah menghadapi banyak tantangan dari internal Madinah. Ada rongrongan dari kaum munafik, ada rongrongan dari Yahudi. Maka setelah kemenangan di Perang Badar ini, Rasulullah langkah selanjutnya adalah membereskan duri-duri dalam daging di dalam Madinah itu, ya, Yahudi dan lain sebagainya. Itu peristiwa yang pertama, Alhamdulillah sekalian. Kita lanjutkan peristiwa bersejarah di bulan Ramadan selanjutnya yang ingin kita kutip pada malam hari ini adalah peristiwa kemenangan kaum muslimin di Perang Hittin, terjadi di Ramadan tahun 584 Hijriah. Ini adalah perang yang menentukan kemenangan kaum muslimin atas pasukan salib untuk memperebutkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ya. Jadi pasukan salib ini sudah sejak tahun 1099 ya Masehi menguasai Baitul Maqdis, menguasai Palestina. Baru 84 tahun kemudian kurang lebih baru bisa direbut kembali oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. 84 tahun waktu yang dibutuhkan untuk merebut kembali Masjidil Aqsa, merebut kembali Baitul Maqdis. Tapi pada malam hari ini yang ingin Al-Fakir sampaikan bukan fokus di pertempuran Hittin, ya, tapi yang ingin kami highlight adalah proses panjang bagaimana kaum muslimin bisa merebut kemenangan dari pasukan salib atas Baitul Maqdis ini. Jadi upaya perebutan kembali Baitul Maqdis ini jauh-jauh hari sudah dirintis, ya, salah satunya oleh Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali, ya, di mana dalam catatan Dr. Ali Muhammad As-Salabi, Imam Ghazali ini sudah melakukan
analisa perenungan, ya, kenapa kaum muslimin bisa bisa dikalahkan, ya, bisa terpuruk. Menurut Imam Al-Ghazali ini, hal itu tidak lain dan tidak bukan karena rusaknya para ulama. Kenapa kaum muslimin pada saat itu bisa terpuruk, kalah oleh pasukan salib, direbut wilayah yang sangat bersejarah, ya, itu karena rusaknya para ulama. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Kenapa? Ketika ulama rusak, ya, maka akan rusak pula para pemimpin. Dan ketika ulama rusak, pemimpin rusak, maka otomatis rakyat juga akan rusak. Kaum muslimin akan berada dalam posisi yang lemah. Makanya bisa dikuasai oleh orang kafir. Oleh karena itu, hasil perenungannya itu, Imam Al-Ghazali ini berinisiatif untuk melakukan suatu perbaikan yang dilakukan, yaitu di sektor pendidikan. Imam Al-Ghazali ini membuat kurikulum baru sekaligus membuat sekolahan baru. Dia mendirikan sekolah dengan kurikulum yang dia susun. Fokusnya ada dua. Yang pertama, dia di lembaga pendidikan yang dia cetuskan ini bervisi untuk melahirkan generasi baru ulama dan pemimpin yang berkualitas, yang mempunyai ilmu yang mumpuni dan mau bersatu di antara umat Islam. Yang kedua adalah memfokuskan untuk menghilangkan penyakit-penyakit internal di dalam kaum muslimin, ya. Kurang lebihnya penyakitnya adalah cinta dunia dan takut mati, hubud dunia. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali ini menjadi inspirasi bagi pihak-pihak yang lain, ulama-ulama yang lain. Salah satunya yang cukup kita kenal adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini juga menduplikasi hal yang serupa. Beliau mendirikan Madrasah Al-Qadiriyah, ya, yang secara khusus mempersiapkan lembaga pendidikan ini, mempersiapkan orang-orang yang nantinya untuk dikerahkan untuk membebaskan Baitul Maqdis, gitu. Nah, maka tahapan selanjutnya setelah itu, upaya perebutan kembali Baitul Maqdis ini dilakukan oleh misalnya Imaduddin Zengki. Imaduddin Zengki inilah yang mempelopori gerakan jihad yang tersistematis untuk pertama kali, ya, karena sebelumnya sudah ada serangan-serangan atau perlawanan-perlawanan fisik dari kaum muslimin kepada pasukan salib, tapi serangan fisik itu dari kaum muslimin itu bersifat sporadis dan tidak terstruktur dengan baik. Maka era Imaduddin Zengki ini menandai era jihad yang terkoordinir dengan baik, dengan solid. Nah, setelah era Imaduddin Zengki ini, beliau wafat, estafet perlawanan kaum muslimin ini dilanjutkan oleh putranya, yaitu Nuruddin Zengki. Nuruddin Zengki, pencapaian terbesar dari Nuruddin Zengki ini dalam perebutan Baitul Maqdis ini adalah dia sukses, ya, mempersatukan wilayah Syam. Dia berhasil menyatukan wilayah Syam, ya, dan ini menjadi modal yang sangat berharga untuk merebut Baitul Maqdis, merebut Palestina dari pasukan salib. Maka selanjutnya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kemenangan perebutan Baitul Maqdis dari pasukan salib oleh kaum muslimin ini dituntaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ini sebuah upaya yang terbentang waktu yang sangat panjang, berpuluh-puluh tahun, dan yang menuntaskan adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ibrah dari peristiwa ini, salah satunya bahwa bisa kita lihat ketika ada sinergi antara perbaikan ulama, pemimpin, dan persatuan umat, maka kemenangan kaum muslimin bisa diraih atas siapapun. Jadi sinergi antara ulama, pemimpin, dan umat ini membuat kaum muslimin bisa lebih kuat dan bisa mengatasi tantangan dari siapa.
Kita berlanjut ke peristiwa bersejarah di bulan Ramadan yang ketiga yang kita ambil. Itu salah satunya adalah Perang Ain Jalut yang terjadi di 25 Ramadan tahun 658 Hijriah. Ini adalah peperangan antara kaum muslimin melawan bangsa Tartar atau bangsa Mongol. Bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Hulagu Khan dari Mongol ini setelah dia berhasil menaklukkan banyak wilayah di Asia Tengah, maka dia mengarahkan pandangan matanya ke kehilafahan Abbasiyah sebagai target selanjutnya untuk dia taklukkan. Dan memang wilayah kehilafahan Abbasiyah ini sudah dia target sudah dia targetkan sejak tahun 649 Hijriah. Nah, Perang Ain Jalut ini adalah kemenangan pertama kaum muslimin melawan bangsa Mongol. Kemenangan pertama kaum muslimin atas bangsa Mongol setelah sebelum-sebelumnya negeri-negeri muslim ini digulung oleh bangsa Mongol dengan mudahnya, digulung, ditaklukkan oleh gelombang ekspansi bangsa Mongol. Ya. Bahkan Baghdad sebagai ibu kota Khilafah Abbasiyah ini harus tunduk menyerah, takluk dan hancur lebur oleh bangsa Mongol pada tahun 656 Hijriah. Pada momen itu keluarga khalifah dibantai habis. Keluarganya dibantai habis, sisanya itu dijual sebagai budak, dan khalifahnya sendiri, Khalifah Al-Mustaqsim, itu juga dibunuh. Ya. Ada yang mengatakan dia digulung di dalam karpet, ya, atau dimasukkan ke dalam karung, kemudian diinjak-injak dengan kuda sampai meninggal. Ya. Ini sebagaimana kepercayaan bangsa Mongol yang menganggap kalau keluarga bangsawan ini darahnya jangan sampai menetes ke tanah karena akan membawa sial. Nah, seperti itulah cara bangsa Mongol mengeksekusi khalifah. Seorang khalifah dibunuh dengan cara yang tragis seperti itu. Dan setelah pembantaian tragis itu sampai 3,5 tahun lamanya tuh, 3,5 tahun lamanya kehilafahan Abbasiyah ini kosong kepemimpinan. Gitu dahsyatnya efek dari serangan bangsa Mongol ini. Dan pembantaian atas khalifah dan keluarganya, para pejabatnya ini hanya preambul, hanya pembukaan, ya. Pembukaan atas apa yang terjadi setelahnya yang lebih dahsyat dan lebih mengerikan. Imam Suyuti mengatakan bahwa setelah itu hal yang lebih mengerikan lagi terjadi selama 40 hari lamanya, ya, berupa pembantaian yang ada di kota Baghdad. Bunuh semuanya yang ada di situ, tidak peduli laki-laki, perempuan, tentara, rakyat biasa, orang tua, anak kecil, semuanya dibantai habis oleh bangsa Mongol. Dan yang tidak kalah disesalkannya pula, itu bangsa Mongol tidak hanya membantai manusia, bangunan, masjid, dan sebagainya, tapi dia hancurkan pula perpustakaan yang ada di Baghdad itu. Nah, ini yang salah satu yang disayangkan, ya. Bangsa Mongol, bangsa Tatar menghancurkan perpustakaan yang ada di Baghdad itu. Kita tahu Baghdad, kehilafahan Abbasiyah ini, salah satu yang menonjol adalah di bidang keilmuannya. Maka di Baghdad itu buku-buku ilmu pengetahuan sangat banyak sekali, dan itulah yang dihancurkan oleh bangsa Mongol. Buku-buku yang ada di dalam perpustakaan yang ada di kota Baghdad itu diambil dan dibuang ke Sungai Tigris oleh orang-orang Mongol. Saking banyaknya kitab-kitab buku-buku itu sampai membuat Sungai Tigris ini airnya menghitam karena tinta yang luntur di sungai itu. Saking banyaknya jumlah buku yang dibuang ke dalam sungai, tentara Mongol ini sampai bisa menyeberangi Sungai Tigris ini dengan kudanya, karena saking banyaknya buku yang dilempar ke sungai. Ini sekali lagi yang salah satu yang disesalkan atas kelakuan bangsa Mongol ini.
ada yang mengatakan seandainya tidak ada penghancuran pusat keilmuan di Baghdad pada waktu itu, maka teknologi kita yang ada sekarang ini bisa lebih maju 300 tahun lebih maju dibandingkan pencapaian teknologi kita yang ada pada hari ini. Biasa ya. Teknologi kita hari ini dengan pencapaiannya pada saat ini misalnya sudah ada artificial intelligence, itu sudah hebat sekali. Itu seandainya misalnya dulu pusat keilmuan, buku-buku yang ada di Baghdad itu tidak dihancurkan oleh Mongol, kita 300 tahun lebih maju lagi dibandingkan kondisi yang ada pada saat ini. Nah, setelah menguasai Baghdad, pasukan Mongol ini mengarahkan target selanjutnya di sebelahnya, yaitu Syam, Palestina. Itu. Jadi dia gelombang penaklukannya luar biasa nih, Mongol ini. Dia merembet lagi ke Syam dan tidak butuh waktu lama, ya, kurang lebih 1 bulan, Syam itu sudah ditaklukkan, hampir semuanya bisa ditaklukkan. Aleppo, Damaskus, Gaza itu ditaklukkan semua. Setelah menaklukkan Syam, maka target selanjutnya adalah Mesir. Pasukan Mongol langsung menargetkan selanjutnya adalah Mesir. Di Mesir inilah kaum muslimin sempat terjadi kebimbangan, sempat terjadi perdebatan. Gelombang serangan bangsa Mongol ya, yang sangat masif ini membuat mental pemimpin dan kaum muslimin yang ada pada saat itu tuh sempat down, itu luar biasa. Hampir tidak ada yang bisa mengalahkan, maka sampai ada mitos yang mengatakan ini nggak akan bisa ada yang mengalahkan pasukan Tartar atau pasukan Mongol, ini nggak akan bisa. Karena yaitu track record-nya itu selalu bisa melibas wilayah yang ditargetkan dengan mudah. Ya, saking perkasanya pasukan Mongol ini sampai ada mitos tidak akan bisa terkalahkan. Nah, tapi setelah mengalami beberapa perdebatan di internal Mesir, ya, muncullah satu sosok yang bernama Saifuddin Qutuz. Ya, beliau memimpin jihad melawan pasukan Mongol. Singkat cerita, pasukan Mesir yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz ini bisa, atas izin Allah, bisa menghentikan gelombang penaklukan bangsa Mongol, berhasil mengalahkan dan memukul balik bangsa Mongol. Peristiwa ini terjadi di tanggal 25 Ramadan ya, di Ain Jalut, Palestina. Ya, jadi peperangan ini terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Jadi 10 hari di bulan Ramadan ini tidak hanya dilalui kaum muslimin dengan itikaf saja, tadarus saja, tidak, tapi di lembaran sejarah yang ada ini banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah, ya, peperangan-peperangan besar yang pernah dilalui oleh kaum muslimin. Salah satunya perang Ain Jalut. Nah, Dr. Roghib Arsijani mendiagnosa penyakit-penyakit yang menggerogoti umat pada saat itu, ya, kenapa sampai bisa dengan mudahnya ditaklukkan oleh bangsa Mongol, ya, menurut Dr. Roghib Arsijani ini beberapa penyakit yang diidap oleh kaum muslimin diantaranya ya hampir mirip dengan yang sudah-sudah ya. Jadi kaum muslimin ini tidak memiliki identitas atau kepribadian Islam yang jelas, saksiyah Islamiyahnya nggak jelas. Kemudian terjadi perpecahan di antara umat Islam, gaya hidup yang mewah, cinta dunia, ya, takut mati, ditinggalkannya ajaran jihad, dan lain-lain. Maka tidak heran kalau bangsa Mongol dengan mudahnya menguasai kaum muslimin. Jadi bukan bangsa Mongolnya yang kuat, gitu, tapi kaum musliminnya yang lemah. Ya, maka dari peristiwa ini, ya, dari peristiwa jatuh dan runtuhnya kehilafahan Abbasiyah ini, yang ini mungkin merupakan salah satu episode terburuk ya yang ada di sejarah kaum muslimin. Ya. Bagaimana ibu kota bisa ditaklukkan, khalifahnya bisa dibunuh dengan kejam,
yang kemudian kekuasaannya bisa kosong selama 3,5 tahun. Ini merupakan salah satu episode yang kelam di sejarah kaum muslimin. Maka pelajaran besar yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah ketika ada yang salah di tubuh kaum muslimin, ya, maka Allah akan cabut kejayaan itu dan Allah ganti dengan kehinaan. Dan itu semua terjadi karena jauhnya kaum muslimin dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rahimakumullah, pemirsa channel YouTube Dakwah Tegal yang insya Allah dirahmati Allah, itu tadi 3 peristiwa bersejarah kaum muslimin di bulan Ramadan yang terjadi di luar negeri kita, luar negeri kita. Sekarang kita mulai masuk yang di dalam negeri kita supaya lebih greget gitu ya. Kalau tadi di Mekah, di Arab, sana di Jazirah Arab, kemudian di Palestina, kemudian di Mesir, itu kan jauh ya. Nah, sekarang kita berbicara, kita membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di dekat-dekat kita. Yang pertama adalah Futuhat atau penaklukan Sunda Kelapa. Ini terjadi di 22 Ramadan tahun 933 Hijriah. Ini Al-Fakir numpang eksis ya foto ketika berziarah ke Masjid Demak dan komplek makam Kesultanan Sultan Demak ya. Ini ada fotonya makamnya Sultan Fatah, Pati Unus dan keluarga lainnya. Jadi agak flashback ke belakang di tahun 1494, Paus Alexander VI ini membuat perjanjian Tordesillas. Tordesillas yang membagi dunia ini menjadi 2. Yang satu untuk Portugis dan satunya untuk Spanyol. Nah, inilah yang menjadi awal dari dimulainya kolonialisme dan imperialisme di negeri-negeri kaum muslimin. Maka tahun 1511 Portugis inilah sampailah mereka di Malaka dan menaklukkan Malaka. Tahun 1511. Nggak lama setelah itu, 2 tahun setelah itu, Portugis menginjakkan kaki di Malaka, langsung direspon oleh kaum muslimin yang ada di Demak. Pada saat itu, Kesultanan Demak sebagai kesultanan Islam pertama dan terbesar di Jawa pada saat itu, langsung merespon, luar biasa ya. Padahal Portugis baru nyampe di Malaka. Ya. Tapi kaum muslimin yang ada di Jawa, di Demak, itu langsung merespon, langsung mengirimkan pasukan tempurnya ya, di bawah kepemimpinan panglimanya yaitu Pati Unus ya, tahun 1513. Sultan Fatah mengutus Pati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Luar biasa. Bagaimana kepedulian kaum muslimin terhadap hadirnya penjajah ya, kafir penjajah. Dari penyerangan yang pertama ini, hal menarik yang ingin Al-Fakir sampaikan bahwa pasukan Demak ini memiliki alutsista yang luar biasa. Salah satunya adalah kapal raksasa. Sebutannya adalah disebut biasanya Jung Jawa, kapal Jung Jawa. Ini kapal raksasa yang bahkan orang-orang Portugis ini saja sampai terkesima, orang Portugis saja sampai terbengong-bengong melihat kapal raksasa yang dimiliki oleh armada laut Kesultanan Demak. Kapal tersebut bobotnya sampai 600 sampai 1000 ton, yang bisa mengangkut sampai 1000 orang. Ini bisa dianalogikan atau bisa disamakan mungkin pada era sekarang ini mungkin seperti kapal induk. Ini pada tahun 513 itu Kesultanan Demak mengirimkan armada jihad maritimnya dengan alutsista yang seperti itu, kapal-kapal besar seperti itu. Nah, serangan pertama gagal, tapi tidak menyerah itu semangat jihad kaum muslimin ya, yang diwakili oleh Kesultanan Demak pada saat itu pantang menyerah. 8 tahun berikutnya menyerang lagi ya. Pati Unus pada serangan yang kedua sudah menjabat sebagai Sultan Demak. Jadi dia tidak mengutus
panglima perang, tapi dia sendiri yang memimpin jihad untuk mengusir Portugis yang ada di Malaka, ya, untuk kedua kalinya. Dan kembali gagal, bahkan Patih Unus ini syahid di medan pertempuran. Tapi luar biasa, kita bisa memotret bagaimana izahnya kaum muslimin ya di bawah Kesultanan Demak itu sebegitu pedulinya menyikapi penjajah asing, penjajah kafir yang datang ke negeri Jawi pada saat itu ya sebutannya. Ya, ini salah satu, kalau menurut sejarawan Muslim, salah satu yang patut disyukuri bahwa ketika kaum kafir penjajah imperialis itu datang ke Nusantara, ke negeri Jawi, itu Nusantara atau negeri Jawi ini sudah rata dengan Islam, ya, sudah rata dengan Islam, ya, sudah mengenal Islam, sudah mengenal syariat jihad. Jadi ketika ada penjajah asing datang, itu semangatnya adalah semangat perlawanan. Maka kaum muslimin di Nusantara sampai dengan hari ini tidak kehilangan identitasnya. Kita bisa melihat di Australia misalnya, di mana penduduk aslinya suku aborigin habis ya, oleh penjajah. Atau di Amerika, suku Indian, suku aslinya habis oleh penjajah. Nah ini alhamdulillah tidak terjadi di Nusantara atau di Jawa, karena menurut para sejarawan, karena sebelum penjajah asing ini datang, Nusantara sudah rata dengan Islam. Dari Aceh sampai Papua itu sudah merata kesultanan-kesultanan Islam yang mereka memberikan respon perlawanan terhadap penjajah itu. Nah, perlawanan terhadap Malaka ini salah satu buktinya. Gitu. Padahal belum nyampe ke Jawa ya, tapi sudah diserang oleh Kesultanan Demak, walaupun gagal 2 kali. Nah, Kesultanan Demak ini pada masa kejayaannya itu wilayahnya itu hampir menguasai seluruh Pulau Jawa. Tinggal ujung-ujungnya saja, di ujung barat itu masih ada sedikit kekuasaannya kerajaan Pajajaran, ya, di sebelah barat, dan di sebelah timur ada kerajaan Belambangan. Nah, di sebelah barat inilah kerajaan Pajajaran ini yang beribu kota di Pakuan, sekarang Bogor. Nah, Pajajaran ini bekerja sama dengan Portugis, saling bergandeng tangan dengan penjajah kafir asing. Ini tidak heran, dalam sejarah pasti seperti itu, ya. Karena sebutannya milah wahidah. Sebenarnya walaupun agama mereka berbeda, tapi sebenarnya satu. Mereka satu dalam memusuhi Islam. Maka Pajajaran ini menggandeng tangan penjajah Portugis untuk bekerja sama. Pajajaran ini memberikan tanahnya di wilayah Sunda Kelapa ya, untuk mempersilahkan Portugis membangun benteng di Sunda Kelapa. Nah, maka hal itu direspon oleh Kesultanan Demak. Ya. Kesultanan Demak berkoalisi dengan Kesultanan Cirebon, ya, dan ada bantuan juga dari Raja Keling, sebutannya Raja Keling. Nah, ternyata Raja Keling ini adalah orang dari negeri Keling atau Gujarat, India, yang mana dia adalah seorang laksamana yang diutus oleh namanya Malik Muzaffar Shah. Malik Muzaffar Shah ini adalah gubernur pemerintahan Turki Utsmani di wilayah Gujarat. Jadi upaya Portugis untuk membangun benteng di Sunda Kelapa ini digagalkan oleh Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Fatahillah. Diserbu oleh Fatahillah, ya, Kesultanan Demak yang berkoalisi dengan Kesultanan Cirebon, dan ada bantuan dari perwakilan dari Gujarat tadi sebagai wakil dari pemerintahan Turki Utsmani di Gujarat. Singkat kisah, takluklah Portugis ya, berhasil diusir dari Sunda Kelapa. Nah, inilah yang akhirnya menjadi hari ulang tahun Jakarta ya, di mana Fatahillah berhasil mengusir Portugis ya, sekaligus menaklukkan Sunda Kelapa dari kekuasaan Pajajaran maupun Portugis. Inilah kemenangan yang diraih oleh pasukan kaum muslimin atas Portugis ya, yang terjadi pada tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijriah.
Nah, yang perlu kita garis bawahi, perlu kita highlight dari peristiwa ini, yang menarik itu adalah Raja Geling itu tadi, orang asing dari negeri India yang jauh-jauh membantu perlawanan kaum muslimin di Demak melawan penjajah asing Portugis. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita dalami. Memang sejak masa Sultan Selim I, yang mana dia adalah khalifah pertama Bani Turki Utsmani, ini beliau menaruh perhatian yang besar terhadap wilayah laut. Gitu. Sultan Selim I ini mempersiapkan armada laut untuk mengamankan wilayah-wilayah kaum muslimin ya, dari Timur Tengah sampai Timur Jauh, ya, khususnya di wilayah-wilayah maritim. Makanya front perang maritim yang dikoordinir oleh Kekhilafahan Turki Utsmani oleh Sultan Selim I ini membentang dari Laut Mediterania sampai Samudra Hindia, ya, dari Granada Spanyol sampai ke Malaka, bahkan ke Maluku. Itu nanti catatannya. Perah sepak terjangnya andil dari Turki Utsmani dalam mengamankan negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian berlanjut lagi setelah Sultan Selim I sampai dengan masa kejayaannya di bawah Sultan Sulaiman Al-Qununi, itu lebih dahsyat lagi bagaimana Kekhilafahan Turki Utsmani ini mencoba mengamankan ya negeri-negeri kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, inilah sebuah fase di mana kaum muslimin ini sering meraih kemenangan melawan penjajah. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin ya, bahwa dalam sejarah kita tuh tidak melulu kita tuh kalah dan kalah. Narasi-narasi kita terjajah selama 350 tahun itu ya perlu kita perlu kita imbangi dengan fakta-fakta seperti ini, bahwa kaum muslimin dulu juga sering meraih kemenangan terhadap penjajah asing ya. Portugis, bagaimana Portugis kalah di Aceh, kalah di Sunda Kelapa, bahkan kalah telak di Ternate. Itu sejarah-sejarah kemenangan kaum muslimin di Nusantara ini perlu disampaikan kepada kaum muslimin supaya mentalnya ini bisa mental pemenang, gitu, bukan mental terjajah. Dari sini pula, dari kisah ini kita juga bisa melihat bagaimana resonansi dan atmosfer jihad yang disebarkan oleh Turki Utsmani ke seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Semangat perlawanan terhadap kezaliman ini ditebarkan oleh Turki Utsmani. Kemudian ada transfer teknologi di situ, ya, bagaimana Turki Utsmani mengirimkan bala bantuan, kemudian melakukan transfer teknologi dalam bidang pertahanan kepada kaum muslimin yang ada di negeri-negeri lain. Ya. Nah, kemudian catatan relasi hubungan antara kaum muslimin di Nusantara, di Jawi dengan Kekhilafahan Turki Utsmani ini juga sebuah fakta yang perlu kita catat dan perlu kita cermati. Ternyata ada sebuah masa di masa lalu di mana kaum muslimin ini begitu kompak ya, begitu erat persaudaraannya, kepeduliannya dalam sama-sama menghadapi ancaman dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa yang ada di Nusantara yang kedua adalah masa-masa akhir Perang Jawa. Ini fotonya, teman-teman bisa lihat. Ini Al-Fakir Narsis di depan. Ini rumah dinas, dulu bekas rumah dinas Presiden Kedu. Yang atas ini adalah lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang dibuat oleh Raden Saleh. Ingin saya sampaikan adalah ini peristiwa akhir-akhir masa Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Jadi sejak Ramadan tahun 1246 Hijriah ini Belanda melalui Jenderal de Kock ini sudah mulai mempersiapkan ya siasat-siasat licik, sudah memulai
komunikasi tertentu bagaimana supaya segera bisa menuntaskan atau menghentikan dengan secepat-cepatnya perang di Diponegoro ini. Itu terjadi di Ramadan tahun 1256 Hijriah. Ya, maka tidak lama setelah itu, yaitu pada Lebaran hari kedua atau tanggal 2 Syawal, Jenderal de Kock ini dengan liciknya bisa menangkap Pangeran Diponegoro di kediaman Presiden Kedung di Magelang. Nah, kita sedikit membahas Pangeran Diponegoro ini ya. Ini Pangeran Diponegoro ini adalah anak dari Hamengkubuwono III. Maka kakeknya adalah Hamengkubuwono II dan buyutnya adalah Hamengkubuwono I. Nah, ketika dulu Pangeran Diponegoro lahir, ini buyutnya Hamengkubuwono I ini sudah memprediksi, sudah meramalkan bahwa di Diponegoro ini kelak nanti akan membawa kehancuran atau kerusakan kepada Belanda lebih dahsyat dibandingkan apa yang pernah dilakukan oleh Hamengkubuwono I dulu ketika dia mengobarkan perang Giandi dulu. Nah, dan itu ramalan itu benar-benar menjadi kenyataan bahwa perang Diponegoro yang berlangsung cukup singkat yaitu 5 tahun, tapi itu membawa kehancuran yang sangat dahsyat bagi Belanda. Perang Diponegoro selama 5 tahun itu membuat Belanda kehilangan kurang lebih 15.000 tentaranya, serdadunya. Terdiri dari 8.000 serdadu Eropa dan 7.000 serdadu Volktroppen. 7 serdadu Volktroppen ini kalau bahasa kita tuh Londo Ireng, tentara Belanda yang berasal dari dalam negeri kita. Kalau Pangeran Diponegoro dalam babatnya itu menyebut ini adalah kafir murtad, adalah orang-orang pribumi yang menjadi tentara Belanda itu Pangeran Diponegoro sebut sebagai kafir murtad. Kalau orang Belanda asli, Pangeran Diponegoro menyebutnya adalah kafir Londo. Itu secara personil Belanda kehilangan sebanyak 15.000 tentaranya. 15.000 ini sebuah angka yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang Belanda alami di perang Eropa, perang melawan Napoleon itu. Jauh lebih banyak kehilangan tentaranya ketika melawan Diponegoro ini. Itu secara personil. Secara materi, Belanda juga habis-habisan. Belanda itu sampai bangkrut keuangannya untuk menghadapi perlawanan dari Pangeran Diponegoro ini. Anggaran yang dihabiskan oleh Belanda untuk Perang Jawa ini sampai 20 juta gulden. 20 juta gulden. Angka yang cukup besar. Sebagai perbandingan, hasil pemasukan Belanda dari wilayah jajahannya di seluruh dunia ya, ada di Sri Lanka, Madagaskar, Afrika, Amerika, itu pendapatan 1 tahun itu sebanyak 2 juta gulden. Pendapatan dari seluruh wilayah jajahannya di seluruh dunia selama 1 tahun itu 2 juta gulden. Nah, selama 5 tahun itu habis 20 juta gulden. Bangkrutlah Belanda ini gara-gara menghadapi perlawanan Diponegoro ini. Dan 20 juta gulden ini paling banyak habis tersedot untuk merealisasikan strategi stelsel benteng. Bagaimana tidak bangkrut Belanda ini karena strategi yang digunakan untuk melumpuhkan perlawanan Diponegoro ini adalah dengan cara membangun benteng-benteng yang dekatan yang terbentang dari Kertosono di timur sampai Cilacap di barat. Ada sekitar 280 benteng yang dibangun oleh Belanda. Maka tidak heran anggaran yang dikeluarkan oleh Belanda untuk menghadapi Diponegoro ini sangat banyak, sangat besar. Nah, ini gambar ketika Al-Fakir berkunjung ke Gua Selarong. Gua Selarong seperti inilah. Kondisinya sangat memprihatinkan, sangat sempit ya. Dan yang sebelah kanan adalah ruangan di mana Pangeran Diponegoro pada akhirnya ditangkap ketika sedang berunding di situ dengan Jenderal de Kock dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa kita lihat yang di Gua Selarong itu ya, padahal Pangeran Diponegoro adalah salah satu pangeran terkaya di Kesultanan Yogyakarta itu. Ya.
Konon beliau memiliki 700 orang pelayan ya, di masanya ketika dia belum mengobarkan jihad. 700 pelayan yang 70 orang diantaranya itu khusus untuk merawat atau mengurus kuda-kudanya Pangeran Diponegoro. Nah, ketika beliau mengobarkan peperangan melawan Belanda, ini semuanya beliau tinggalkan tuh. Puri, Tegalrejo, kekayaannya semuanya ditinggalkan. Ya, beliau salah satunya bermarkas di Gua Selorang yang seperti itu kondisi. Ketika Pangeran Diponegoro ini mengobarkan perlawanannya, jihadnya, maka Belanda cukup kaget, ternyata banyak sekali pangeran yang berada di pihak Diponegoro atau mendukung perlawanan yang dicetuskan oleh Pangeran Diponegoro. Kurang lebih sekitar 2/3 atau 30 orang pangeran itu bergabung dalam barisan perlawanan Pangeran Diponegoro. Dan juga para ulama dan kaum santri dari berbagai wilayah juga bergabung. Nah, maka ini membantah teori Belanda, teori teori yang membagi ada santri, ada kaum santri, ada kaum abangan, ada kaum bangsawan. Nah, ini terbantahkan di Perang Diponegoro, di mana perang ini ternyata bisa menyatukan kalangan bangsawan, kalangan kiai, santri, gitu, untuk bersatu melawan penjajah Belanda. Nah, yang menarik beberapa di antaranya, ya, misalnya Kiai Mojo, ini Kiai Mojo seorang kiai muda ini ketika hendak bergabung dengan Pangeran Diponegoro ini menanyakan niatan Pangeran Diponegoro mengobarkan jihad ini untuk apa. Maka Pangeran Diponegoro ini menjawab bahwa tujuan perang itu bukan untuk merebut kekuasaan, tapi untuk amangun luhuripun agama Islam ing tanah Jawa, untuk membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa. Gitu. Maka ini semakin memantapkan kaum kiai dan santrinya untuk mendukung Pangeran Diponegoro. Hal menarik lainnya yang perlu kita cermati atau perlu kita garis bawahi, bagaimana Pangeran Diponegoro ini mengatur atau mengelola pasukannya ini, menata hierarki pasukannya ini mirip dengan hierarki tata pasukan Turki Utsmani. Ya, istilah-istilah di hierarki pasukannya. Ya. Ada istilah Bulkiyo, Berjumu'ah, Turkiyo, dan lain sebagainya. Ya. Begitu juga dengan kepangkatan, ada Ali Basah, ya, kalau bahasa Turkinya Ali Pasha, ada Basah, bahasa Turkinya Pasha, dan lain sebagainya. Ya, ini mungkin perlu dikaji lebih dalam lagi, ada hubungan apa ya Pangeran Diponegoro, Perang Jawa ini dengan Turki Utsmani. Ya. Beberapa sejarawan memang menyampaikan bahwa ya ada andil, ada bantuan dari luar negeri, ya, dari Turki Utsmani, salah satunya yang membantu perang Diponegoro ini. Memang ada yang mengatakan perang Diponegoro ini perangnya bukan perang lokal lagi, tapi sudah lintas, ya, sudah lintas wilayah, perang yang sangat besar nih. Makanya Belanda ini dalam menghadapi perang Diponegoro ini sampai harus gencatan senjata dulu nih di beberapa medan pertempuran di Nusantara, ya. Misal di Sumatera Barat, ya, di perang itu Imam Bonjol, ya, ini di stop dulu gencatan senjata, ya, di Sumatera Barat untuk dikonsentrasikan ke perang Jawa. Di Sulawesi juga di stop dulu, di Kalimantan di stop dulu, semuanya kekuatan Belanda dikonsentrasikan ke perang Jawa ini. Ini begitu luar biasanya dahsyatnya perang Jawa. Bagaimana kewalahannya di Belanda ini menghadapi seorang Pangeran Diponegoro. Dan maka para sejarawan mengatakan bahwa perang Diponegoro ini menjadi tendangan bola salju pertama menuju kemerdekaan Indonesia. Apa maksudnya? Karena rentetan peristiwa setelah perang Diponegoro ini itu menarik. Perang Diponegoro ini membuat Belanda bangkrut. Setelah Belanda bangkrut, maka Belanda membuat kebijakan tanam paksa yang sangat menyengsarakan kaum pribumi. Itu kemudian menimbulkan gelombang protes di dalam negeri Belanda.
kemudian dimunculkanlah kebijakan politik etis di Belanda itu, sehingga memungkinkan para pribumi itu untuk mengakses pendidikan yang cukup. Ya. Kemudian kaum-kaum terpelajar di Nusantara pada saat itu setelah mengenyam pendidikan ini mempunyai kesadaran, ya, mempunyai kesadaran, mempunyai pendidikan yang mumpuni, yang akhirnya membawa era kebangkitan nasional. Jadi Perang Diponegoro ini dikatakan tendangan bola salju pertama yang menggelinding akhirnya membawa ke era perjuangan kebangkitan nasional sampai ke kemerdekaan Indonesia. Itu terkait masa-masa akhir Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Dan yang terakhir, pemirsa sekalian, pemirsa channel dakwah Tegal, peristiwa terakhir yang ingin Al-Fakir sharing yaitu pengesahan Badan Hukum Syarikat Islam. Ini terjadi di 27 Ramadan tahun 1330 Hijriah. Kenapa ini menarik? Ya, ini menarik. Ini memang beda dengan beberapa atau 5 peristiwa-peristiwa yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Kalau yang tadi adalah peristiwa-peristiwa yang sifatnya adalah perang fisik. Perang fisik. Nah, ini yang terakhir adalah perangnya tidak fisik. Ini perangnya tidak fisik. Jadi peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan untuk di dalam negeri kita, salah satunya adalah pengakuan Badan Hukum Syarikat Islam oleh kolonial Belanda. Setelah sebelumnya syarikat Islam ini tidak memiliki izin, tidak memiliki legalitas ya oleh Belanda. Karena memang awalnya syarikat Islam ini berdiri namanya itu Rokso Rumakso atau Syarikat Dagang Islam. Dulu cikal bakalnya adalah Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi di Solo tahun 1905, yang mana fokus pergerakannya adalah di bidang ekonomi, di mana Syarikat Dagang Islam ini tujuannya adalah untuk membendung monopoli pedagang Tiongkok atau pedagang Cina, ya, monopoli bangsa Cina dalam hal perdagangan kain atau bahan batik yang ada di Nusantara pada waktu itu. Itu Syarikat Dagang Islam awalnya. Maka setelah masuknya Haji Omar Said Cokro Aminoto ke dalam organisasi ini membawa perubahan yang besar nih, terhadap SDI atau Syarikat Dagang Islam ini. Membawa perubahan besar, ya, perubahan haluan terhadap Syarikat Dagang Islam ini. Salah satunya misalnya Cokro Aminoto ini membuatkan anggaran dasar Syarikat Dagang Islam. Buatkan anggaran dasar organisasi Syarikat Dagang Islam. Ya, ada beberapa atau ada 3 poin anggaran dasar Syarikat Dagang Islam yang disusun oleh Cokro Aminoto misalnya. 1, mengusir penjajah dari Indonesia dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, menjadikan Islam sebagai satu-satunya sistem dalam negara Islam Indonesia yang merdeka. Dan yang ketiga, anggaran dasar Syarikat Dagang Islam adalah membentuk struktur pemerintahan yang memberlakukan hukum Islam di kerajaan Allah di muka bumi atau khalifah fil ardi dengan mewujudkan kemerdekaan di seluruh dunia. Ini dikutip dari Salahuddin tahun 2011. Jadi menarik. Jadi Syarikat Dagang Islam atau Syarikat Islam ini menjadikan agama Islam sebagai pengikat umat pada waktu itu, karena pada waktu itu belum dikenal nasionalisme atau Indonesia, itu belum dikenal. Maka identitas yang pakai untuk mengikat kaum muslimin, mempersatukan kaum muslimin adalah identitas keislaman. Ini yang membedakan pribumi dengan penjajah atau bangsa asing. Nah, selanjutnya Syarikat Islam kemudian berkembang menjadi organisasi politik. Ya, organisasi politik, dan mereka Syarikat Islam ini mengambil jalur perlawanan non kooperatif, jadi menjadi oposisi Belanda. Perlawanan ini bukan perlawanan fisik lagi, tapi perlawanan politik. Syarikat Islam ini menjadi pelopor organisasi politik di Indonesia. Ya.
yang cita-citanya adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tapi dengan perjuangan-perjuangan politik. Maka Masyarakat Islam ini tercatat sebagai gerakan politik pertama yang ada di Indonesia, dan perkembangannya sangat cepat, sangat cepat. Masyarakat Islam ini di masa kejayaannya sudah sampai memiliki puluhan cabang di wilayah Indonesia dengan anggota sampai lebih dari 2 juta orang. Itu di tahun segitu ya, tahun 1919-an. Bayangkan di tahun sekarang saja itu tidak mudah loh sebuah partai politik itu mencatatkan keanggotaan sampai 2 juta. Itu tidak mudah partai politik zaman sekarang. Nah, ini angka jutaan anggota bisa dikumpulkan oleh masyarakat Islam pada saat itu. Juga organisasi masyarakat Islam ini bisa memunculkan tokoh-tokoh berkaliber nasional, tokoh-tokoh berkualitas. Ada Cokro Aminoto, ada Agus Salim, ada A.M. Sangaji, dan lain sebagainya. Yang menarik di sini, mengutip dari pendapat Firdaus A.N. dalam bukunya, itu beliau mengatakan bahwa seharusnya yang menjadi pelopor kebangkitan nasional ya, adalah masyarakat Islam, bukan Budi Utomo. Kalau ada misalnya peringatan Hari Kebangkitan Nasional, itu harusnya adalah Budi Utomo, harusnya adalah masyarakat Islam itu di dalamnya. Yang mempelopori kebangkitan nasional harusnya adalah masyarakat Islam, bukan Budi Utomo. Karena menurut beliau, Budi Utomo ini karakteristiknya itu Jawa Madura sentris, jadi inklusif. Jadi khusus keanggotaannya itu untuk orang Jawa dan orang Madura, untuk memajukan orang Jawa, orang Madura. Sifatnya elitis dan rasis bahkan. Ini menurut Firdaus A.N. Ini berbeda dengan masyarakat Islam tentu saja, yang dari segi personilnya ini sudah lintas suku. Ada Cokro Aminoto dari Jawa, ada Agus Salim dari Sumatera, A.M. Sangaji dari Maluku, dan sebagainya. Ini sudah lintas, sudah sifatnya nasional. Nah, alhamdulillah itu demikian tadi ya beberapa peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Ramadan ya, lembaran-lembaran sejarah kaum muslimin di bulan Ramadan yang bisa kita simak, bisa kita cermati, bisa kita pelajari ya. Maka ibrohnya penting bagi kita untuk mengungkap kebenaran sejarah ya, karena sejarah itu tergantung siapa yang nulis, maka kita harus hati-hati, harus menggali kebenaran ya, bukan hanya menggali masa lalu saja, tapi benar-benar menggali kebenaran. Kalau perlu ditulis ulang sejarah itu oleh para sejarawan ya. Maka kita bersyukur pada saat ini banyak sejarawan muda yang menulis ulang sejarah yang ada, salah satunya di Nusantara ini ya, terkait kaum muslimin Islam dan kaum muslimin di Nusantara ini ya, karena memang tidak sedikit sejarah itu yang dikuburkan dan dikaburkan gitu. Ya, salah satunya itu tadi, kalau berbicara kebangkitan nasional, maka seharusnya itu masyarakat Islam gitu. Masyarakat Islam, karena ini yang memang mempelopori dan lebih besar sifatnya, skalanya itu. Ya, tapi kenapa bukan masyarakat Islam? Atau misalnya ketika berbicara Hari Pendidikan Nasional, siapa pelopornya? Mestinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan yang lain gitu. Nah, inilah beberapa sejarah, banyak lagi ya mungkin contoh yang lainnya yang memperlihatkan kepada kita adanya penguburan dan pengkaburan sejarah. Maka mari sama-sama kita semuanya mempelajari, mencermati sejarah itu, karena sebagaimana tadi di Muqaddimah, bahwa Allah menghendaki dari sejarah itu kita bisa mengambil ibroh yang nantinya bisa kita gunakan untuk landasan kita, pertimbangan kita dalam melangkah ke depan. Maka sejarah ini
akan menjadi ibroh yang benar ketika sejarahnya benar. Kalau sejarahnya salah ya kita ibrohnya bisa salah. Maka mari kita bareng-bareng kita belajar sejarah dengan baik, kita lebih selektif lagi terkait sejarah ini, ya, kaji lagi sejarah ini supaya kita bisa mendapatkan sejarah yang benar, ya, dan kita bisa mengambil ibrah yang benar sebagai sebagai bahan evaluasi kita untuk melangkah di masa yang akan datang. Jangan sampai ada lagi pengaburan dan penguburan sejarah. Nah, dengan sejarah itu kita bisa belajar, ada semangat di situ. Kita dari sejarah bisa belajar pengorbanan, dari sejarah kita bisa belajar tentang spirit, perjuangan, dan lain sebagainya, ya, untuk melangkah ke masa depan. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir akhiri, dikembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, luar biasa materi yang disampaikan Ustaz Sigit. Ya, ternyata zaman dulu ya, kaum muslimin itu di bulan Ramadan justru terjadi peristiwa-peristiwa penting yang tentunya kalau zaman sekarang itu berat sangat dilaksanakan di kala bulan Ramadan itu, yaitu justru terjadi peristiwa perang ya zaman dulu itu, dan kemudian di Nusantara juga terjadi futuhat di Sunda Kelapa, kemudian di Jawa juga ada perang, kemudian juga ada peristiwa penting yaitu pengesahan Badan Hukum Syariat Islam. Ya, dari masing-masing peristiwa itu kita juga bisa mengambil ibroh ya. Masing-masing peristiwa itu mempunyai pelajaran bagi kita, bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang Muslim, bahkan seorang mukmin ya, agar sesuai dengan syariat Islam, kemudian memiliki saksiyah Islam yang kuat, sehingga Islam tidak hanya dijadikan sebagai ritual saja, tapi juga Islam itu bisa dijadikan sebagai mabda ya. Ya, begitu Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Sigit atas apa yang tadi telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama pemirsa dakwah Tegal, channel dakwah Tegal. Ya, semoga kita bisa bertemu kembali di acara selanjutnya masih di channel dakwah Tegal ya Ustadz dan saudara-saudara saya semuanya. Nah, kiranya cukup sekian untuk kajian malam hari ini. Melewati hampir 2 jam ya, luar biasa. Ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Terima kasih atas perhatian dari saudara-saudara semua. Semoga kita bisa bertemu kembali dan semoga puasa di bulan Ramadan ini kita bisa tingkatkan di sisa-sisa akhir Ramadan kita dengan amaliyah yang terbaik, yang semakin meningkat, dan semoga kita dipertemukan dengan akhir Ramadan dan Idul Fitri dengan sehat walafiat. Ya, amin. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan maupun dalam mengiringi acara ini menjadi host terdapat kesalahan dan kehilafan. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.